Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Kembali kita bersama-sama akan membuat semua fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 4 atau laporan tahunannya dari emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Hari ini tanggal 22 bulan Februari 2024 ya. Kita akan membahas UCIT dan ARNA ya, ini dua entitas yang berbeda ya, sektornya yang berbeda. Kita akan melihatnya nanti dari segi value, kemudian dividennya, free cash flow, ketahanan dan kepengandaliannya. Pembahasan kita ini adalah bersifat edukasi ataupun sebagai bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya pemikiran masing-masing ya. Baik, sebelum kita lanjut, saya sudah membuat playlist yang saya letakkan linknya di deskripsi. Jadi nanti kalau mau mengecek saham-saham yang sudah saya bahas bisa dilihat di sana ya. Siapa tahu mungkin ada pembahasan saham yang memang salah satunya Anda ingin cek juga ya. Baik, ini yang pertama UCIT atau Unicharm Indonesia ya. Ini emiten yang bergerak di bidang bukan kesehatan ya, yang banyak dijualnya. Ini memang banyak beragamnya, cuma yang lebih terkenal itu adalah pembalut wanita ya. Dari semua data yang kita dapatkan di sini, kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya semuanya memenuhi kriteria. Hanya pada free cash flow saja yang mendekati 0 ya, artinya free cash flow-nya hampir minus ya, tetapi masih dalam kategori plus. Jadi secara umum bahwa semua data awal ini memenuhi kriteria kecuali untuk free cash flow tadi ya, masih plus tetapi mendekati 0. Sekarang kita lihat dari yang pertama ini ya, dari segi modal perusahaan ada peningkatan dari 1.300 menjadi 1.400 ya, sekitar berapa ya, hampir 10% atau 5% ya. Selanjutnya dari segi keuntungan bersih ini terjadi penurunan, semula 113 sekarang jadi 84. Jadi ada penurunan keuntungan bersih ya. Selanjutnya dari segi harga ini fluktuatif, naik kemudian turun, bahkan turunnya melebihi di harga di triwulan 1 ya. Dari 810 naik jadi 1000, lalu turun menjadi 690-an. Hutang aman dan hutang dari vendor aman. Kepemilikan ini hanya 33% yang ada di bursa ya. Dan dari 33% itu retailnya 20%. Asing untuk yang saham yang ada di bursa ini yang bisa ditradingkan itu asing malah 17%, lokal ini 15%. Berarti asing di sini berpengaruh ya, setiap pergerakan asing juga berpengaruh di sini ya. Baik, lanjut ke free cash flow. Kita lihat saja. Dari segi keuntungan bersih ini, dari segi keuntungan bersih ya, triwulan 1 8, triwulan 2 8, triwulan 3 6, triwulan 4 5. Jadi terjadi penurunan terus ya keuntungan bersihnya. Keuntungan bersihnya terus menurun. Kalau yang saya catat di sini bahwa keuntungannya ini menurun terus ya, dari 2021 itu Rp210, 2022 dia naik ya,
ke 344. Mulai 2023 ini turun menjadi 181, 2024 ini turun menjadi 84. Penurunannya drastis ya. Kalau dibandingkan tahun lalu ini penurunannya sekitar 53% keuntungan bersihnya ya. Lanjut, sehingga karena dia tadi keuntungannya hanya 5,8%, berarti di sini dia termasuk dalam kategori slow grower, artinya dia untung ya, tapi pertumbuhannya sangat lamban ya. 6%. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita mau melihat proyeksi nih, proyeksi harga. Di harga sekarang 695, kalau kita bandingkan dengan nilai bukunya ini 1400-an, berarti harga sekarang ini ya di bawah ya, 51% dari nilai perusahaannya. Harganya jauh di bawah dari nilai perusahaannya. Berarti ada proyeksi. Kalau kita proyeksikan ke target 2,5 PBP-nya ya, berarti ada 407%. Ada potensi untuk multi bagger kalau dilihat dari situ ya. Tapi karena tadi penurunannya sangat besar ya, perlu juga diperhatikan lebih jauh. Kemudian untuk valuasi, maksimal beli kita di 800-an, harga sekarang 695, berarti ada diskon sekitar 18%. Jadi secara valuasi untuk perusahaan ini dia ada potensi untuk multi bagger, namun valuasinya masih dalam kategori wajar ya. Kemudian kita cek lagi untuk dividen. Dividennya ini hanya 19%, anggap saja 20 ya, 20%, termasuk kecil ya, andai karena kurang dari, kita anggap saja 30% itu standar. Nah, karena itu dividennya menjadi diproyeksikan ya, diproyeksikan kita anggap saja di tahun yang lalu itu kan 20%, berarti proyeksinya kita akan mendapatkan 16%, sama dengan 2,41%. Berarti kalau kita bandingkan dengan inflasi, dia masih di bawah inflasi ya. Jadi investasi kita itu yang kita dapatkan nanti di bawah inflasi. Apalagi kalau harganya sedang menurun, tapi bagus juga kalau yang memang makin turun dia menuju ke valuasi murah ya. Jadi simpulan awal bahwa dividen ini belum mendukung dari valuasinya. Selanjutnya tadi untuk free cash flow 2,4% tadi, berarti free cash flow-nya ini di atas 0 tapi masih kecil di 2%-an. Kita berharap sih di atas 5% ya. Untuk hutang ini semuanya aman, kemudian ke pengendalian juga tidak ada masalah semuanya. Bahkan di sini asingnya pun memasukkan sedikit saja ya di bursa. Padahal biasanya kalau perusahaan ini ada afiliasinya dengan asing, malah hampir semua sahamnya ada di bursa. Ya ini kan hanya 33%. Berarti kita anggap saja pemilik perusahaan atau pengendali di sini yakin dengan perusahaan mereka ya, bahwa perusahaannya ini baik-baik saja. Seperti itu. Selanjutnya dari segi dividen tadi, karena dengan 20% tadi mereka belum membagikan dividen, dalam artian mereka hanya sekali dalam setahun ya, berarti masih ada full. Salahnya kalau mau mendapatkan dividennya berarti masih ada kesempatannya full, belum ada interimnya, tetapi hanya 2,41% tadi. Oleh karena itu kita ambil opini terakhir kita untuk perusahaan ini, karena tadi dia keuntungan hanya 5,3%, berarti
Kita harus menunggu ya, menunggu apa IPS-nya meningkat dulu. Kemudian karena valuasinya juga wajar dan ini adalah slow grower, berarti kita harus menunggu di valuasi murah ya. Valuasi murah. Jadi di sini harga. Dua hal ini dulu yang masih kita tunggu ya untuk bisa berinvestasi di perusahaan ini kalau menurut opini saya ya. Dua hal ini yang mesti tetap kita tunggu sampai terjadi perbaikan. Sehingga nanti investasi kita lebih mudah, ibaratnya kita bisa tidur lebih nyaman daripada sekarang. Kalau misalnya kita beli sekarang, kalau di bawah masih turun ya average down bisa, tetapi mungkin average downnya bisa jauh ke bawah ya. Baik, itu dulu yang pertama UCIT Unit Charm Indonesia. Yang kedua ada saham atau emiten yang bergerak di bidang keramik ya, Arwana Citra Mulia atau Arna ya. Dari semua data yang kita lihat di sini ya ada satu, yaitu di bagian retailnya ya. Yang saya lihat retailnya di sini 39%, hampir 40%. Ini menurut opini saya ya, karena tiap orang tadi punya pemikiran berbeda bahwa 39 hampir 40 ini kalau menurut saya sudah mendekati, meskipun belum 40 ya. Karena saham yang ada di bursa itu semuanya bisa ditradingkan ya, berarti dengan 40% ini retailnya sudah mendekati hampir menjadi penguasa, istilahnya seperti itu. Ya, kalau menurut opini saya ya. Jadi di sini hampir 40%, jadi perlu awas dulu. Lanjut kita akan lihat dari segi perbidangnya ya. Dari segi permodalan ada peningkatan, dari segi keuntungan ini rata-rata tetap ya naiknya sekitar 8% ya. Saya bukan 8%, 3 rupiah ya, dari 55 ke 58. Untuk harga ini cenderung naik, kemudian turun sedikit ya. Jadi secara valuasi awal di sini ada peningkatan tapi sedikit ya, ada peningkatan tetapi sedikit. Yang lainnya tidak ada masalah, kecuali tadi bahwa sekali lagi retailnya ini yang kalau di triwulan 1 ini 40%, berarti ada perbaikan ya, tetapi masih dalam range atau area yang perlu diperhatikan masih lebih jauh. Kemudian kita lihat dari segi rasio triwulan 1 24, triwulan 1 25, 24, 23, 23. Berarti perusahaan ini untungnya besar sekali ya, karena untung bersihnya ini di 23%. Berarti kita kategorikan fast grower atau perusahaan ini bertumbuh dengan cepatnya. Sekali lagi perusahaannya bertumbuh dengan cepat. Oleh karena itu, karena perusahaannya ini dalam kategori fast grower, maka istilahnya target yang kita kejarkan di sini tidak lagi di 502, tetapi targetnya sudah targetnya awan saja. Artinya apa? Target kita tidak ada lagi batasan, karena dia sudah, kita harapkan dia terus naik, terus meningkat ya. Jadi tidak ada lagi batasan, targetnya adalah langit saja. Tinggal kita ngecek lagi nanti bisa masuk atau tidak ya. Kalau target sudah aman, tinggal masuk atau tidak. Dari valuasi ini ternyata kita dapatkan bahwa maksimal belinya di 580, sekarang sudah 640. Berarti valuasinya sudah termasuk kategori mahal ya. Kategorinya mahal. Kemudian kita cek lagi apakah hal ini didukung oleh, disupport oleh dividennya. Ternyata dividennya ini di tahun 2023 itu 70%. Artinya
perusahaan membagikan dividen kepada investor itu 70%, 30-nya untuk pengembangan perusahaan. Kalau menurut saya ini termasuk sangat ideal ya. Dari misal ini kan kita jadikan dasar ya untuk proyeksi ke depan. Kita anggap 70% itu proyeksi ya, berarti nanti di tahun 2024 ini akan dibagikan Rp41 atau setara dengan 6,4%. Berarti dividennya sudah termasuk besar ya, meskipun tidak sangat besar tapi termasuk besar dan memenuhi kriteria. Dan mereka juga belum membagikan, tidak ada dividen interim, berarti langsung final 41. Berarti kita bisa mendapatkan full kalau mengejar saham ini. Jadi simpulannya valuasinya saja yang mahal, kemudian kalau untuk dividen sudah disokong dengan baik ya, tinggal kita melanjut ke hal berikutnya ya. Dari segi ketahanan, ini cash flow-nya 29%, aset lancarnya 210, aman, hutangnya tidak ada, anggap saja tidak ada ya, karena 6% saja. Hutang kepada rekanan 43, aman ya. Hanya tadi bahwa saham yang ada di retail atau di masyarakat ini yang termasuk kategorinya banyak ya. Nah itu tadi, kalau menurut opini saya pribadi ini menjadi pemikiran kita lebih jauh. Tapi bagi Anda yang menganggap bahwa itu tidak masalah, artinya bisa saja disokong oleh orang banyak ya, karena pengendalinya kan masih sekitar 61% misalnya, bisa saja ya. Tapi saya pribadi menganggap bahwa ini termasuk sudah dalam rentang yang cukup awas ya. Tinggal kita ambil, ini bukan kesimpulannya, bukan ini opini terakhir kita, bahwa perusahaan ini sekali lagi untung besar, perkembangannya sangat bagus, targetnya tidak ada batasan lagi. Hanya saja kalau kita mau masuk sekarang kan ini harganya sudah termasuk kategori mahal, tapi mahalnya hanya 10% ya, 10%. Berarti kalau mau misalnya nih kalau mau masuk, berarti kita hanya menunggu ke valuasi wajar, berarti harga yang turun ya, menunggu harga dan menunggu harganya turun menuju ke valuasi wajar. Valuasinya wajarnya berapa? Di 580. Kita coba untuk kalau misalkan kita 579, valuasinya masih mahal, 578. Nah, valuasinya sudah jadi wajar. Jadi yang pertama kita menunggu karena perusahaan ini fast grower, berarti kita menunggu ke valuasi wajar tadi ya. Valuasi wajarnya berarti 580, minimal kita nunggu di 578 tadi ya. 578 sudah valuasi wajar. Jadi langkah kita ya, kalau misalnya mau masuk ke perusahaan ini, tentu saja yang pertama, kalau kita tidak artinya mengindahkan tentang jumlah retail tadi, berarti yang pertama kita nunggu di 578 itu ya. Kalau mau divaluasi murah, berarti ya di 463, valuasinya akan jadi murah ya. Tetapi karena perusahaannya fast grower, cukup kita tunggu di valuasi wajar tadi di sekitar 570 ke bawah ya. Baik, oleh karena itu kalau menurut saya pribadi, bagi kita yang mengeliminasi tentang retail tadi, berarti
menunggu di 578 ke bawah kalau mau wajar ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk dua saham, yang pertama UCIT dan kedua Arna. Sekali lagi, ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, ini adalah bahan pertimbangan saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.